Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapuila Marwah Hanifah dengan NIM 153250082 dari kelas Ilmu Komunikasi C. Dan di sini adalah tugas mata kuliah dasar-dasar broadcasting saya mengenai regulasi kebijakan penyiaran di Indonesia di era digital serta era disrupsi teknologi. Hey, sebelum kamu mulai nonton video ini lebih lanjut, aku cuma minta satu hal, yaitu buka TikTok kamu sekarang, lalu lihat beranda kamu, dan lihat 5 video pertama yang muncul di sana. Menurut kamu, siapa sih yang milih video-video itu untuk kamu? Kamu, temanmu, atau sesuatu yang sebenarnya itu nggak punya nama, nggak ada wajahnya juga, tapi tahu mengenai kamu lebih dari yang kamu tahu. Yap, namanya algoritma. Dan yang paling penting di video ini, kita itu akan membongkar habis mengenai cara kerja algoritma tersebut. Apa dampak dari algoritma dan juga apakah ada regulasi yang mengawasinya di Indonesia ini. Topik utama kita adalah algoritma sebagai editor tak kasat mata. Nah, kita mulai dari sesuatu yang mungkin belum banyak kamu sadari. Setiap kali kamu membuka TikTok, scroll Instagram, YouTube, maupun Twitter, kamu itu meninggalkan suatu jejak. Dan platform mengumpulkan semuanya. Data audiens di era digital ini bukan cuma nama serta email kamu, tapi jauh lebih dari itu. Platform tahu video apa yang kamu tonton sampai habis, video yang kamu skip pada detik ketiga, dan jam berapa kamu buka HP, seberapa cepat kamu men-scroll, dan juga konten mana yang membuat kamu berhenti. Bahkan, mereka juga tahu di mana lokasimu secara real time. Dan dari semua data itu, platform bisa membangun profil digital kamu dengan sangat mendetail. Mereka bisa menebak pandangan politikmu, kondisi emosionalmu, bahkan mereka juga bisa menebak apakah kamu sedang stres ataupun kamu sedang senang. Cuma lewat dari pola tontonanmu, tanpa kamu cerita apapun. Dan data itu digunakan untuk satu tujuan utama, yaitu bikin kamu gak mau untuk berhenti scrolling. Karena semakin lama kamu di aplikasi, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan mereka, dan semakin banyak juga keuntungan dari platform tersebut. Oke, sekarang kita bedah bagaimana cara algoritma itu bekerja. Ada 4 tahap yang perlu kamu ketahui. Tahap pertama, pengumpulan data. Setiap interaksimu akan direkam, mulai dari like, komentar, hingga kecepatan scrollmu. Tahap kedua, pembuatan profil. Semua data yang dikompilasi akan menjadi profil digital yang sangat mendetail. Tahap ketiga adalah prediksi konten. Dari jutaan konten-konten yang ada di platform tersebut, algoritma akan memilih mana konten yang paling relate, mana konten yang bisa memancing emosimu, bukan yang paling akurat ataupun mendidik, tapi yang paling paham denganmu. Tahap keempat adalah optimasi berkelanjutan. Reaksimu terus direkam. Algoritma akan terus belajar dan semakin lama akan semakin akurat untuk mengenalimu dan memanipulasimu. Dan di balik semua ini ada satu konsep yang penting dan perlu kamu pahami, yaitu attention economy. Perhatianmu adalah suatu komoditas yang diperebutkan oleh semua platform. Platform yang berhasil menahan perhatianmu paling lama, dialah yang menang secara bisnis. Bukan paling informatif, bukan juga yang paling jujur, tapi mana yang paling bikin kamu ketawa
ketagihan dengan konten yang mereka sediakan. Setelah membahas mengenai data audiens dan juga algoritma, sebenarnya ada konsep klasik yang sangat relevan untuk kita bahas, yaitu gatekeeping atau penjaga gerbang informasi. Sebelum era internet, gatekeepernya adalah manusia, yaitu editor, redaktur, dan juga redaksi. Mereka menentukan berita yang layak untuk tayang. Mereka punya standar editorial, kode etik jurnalistik, dan yang paling penting, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kontennya salah dan menyebabkan kerugian. Di Indonesia sendiri, gatekeeper penyiaran diawasi oleh lembaga KPI melalui aturan yang disebut P3SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Tapi sekarang ini di era TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ataupun Twitter, gatekeepernya bukan lagi manusia. Gatekeepernya adalah algoritma, yang mana sekarang disebut sebagai algoritma gatekeeping. Dan perbedaannya dengan gatekeeper manusia itu sangat mendasar. Editor manusia itu bisa dipecat jika mereka berbuat salah. Editor manusia masih memiliki nurani dan empati. Tapi algoritmik editor tidak punya semua itu. Tidak bisa dipenjara jika kontennya menyebabkan kerusakan sosial juga. Kalau algoritma terus-menerus memilih konten berdasarkan apa yang kamu sukai sebelumnya, lama-lama kamu akan masuk ke dalam fenomena yang disebut filter bubble. Konsep ini dicetuskan oleh aktivis digital yaitu Ellen Fraser dengan bukunya The Filter Bubble pada 2011. Bayangkan, kamu hidup di dalam sebuah gelembung benih. Di dalamnya semua informasi kamu terima yang sudah disaring oleh algoritma. Hanya yang sejalan dengan pandanganmu yang bisa masuk. Dan yang paling berbahaya adalah ketika ternyata dari dalam gelembung itu semuanya terasa normal. Kamu tidak merasakan adanya gap atau dinding. Padahal di luar dari gelembung itu ada jutaan sudut pandang lain, ada jutaan konten, tapi tak pernah menyampai ke layarmu. Lanjut dari filter bubble, kita akan masuk ke dalam echo chamber atau ruang gema. Di sini kondisi di mana pandanganmu bukan hanya dibatasi, tapi pandanganmu juga terus-menerus dipantulkan balik dan diperkuat. Analoginya seperti masuk ke dalam ruangan yang semuanya adalah cermin. Dan apapun yang kamu ucapkan, yang kamu dengar dengan suaramu sendiri akan bergema ke dalam segala arah. Echo chamber ini akan memperkuat pandanganmu dan juga tidak peduli dengan pandangan lainnya atau diabaikan. Dan dampaknya ke kehidupan nyata ini sangat serius, yaitu polarisasi sosial. Ketika jutaan orang hidup di masing-masing gelembung informasi yang berbeda-beda, masyarakat perlahan akan terbelah. Setiap perbedaan pendapat akan terasa seperti serangan pribadi. Hoaks yang sesuai pandanganmu akan jauh lebih mudah untuk dipercaya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma cenderung mendorong konten-konten yang ekstrim. Karena konten-konten ekstrim dapat meningkatkan suatu engagement yang lebih. Kita sudah tahu bagaimana algoritma itu bekerja dan dampaknya di kehidupan nyata. Sekarang pertanyaan terpentingnya adalah apakah ada aturan atau regulasi yang mengawasinya?
mari kita periksa 3 regulasi utama di Indonesia mengenai penyiaran dan langsung kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara lain. Regulasi pertama adalah regulasi yang paling relevan, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ini adalah payung hukum utama di dunia penyiaran Indonesia. Isinya mengatur lembaga penyiaran TV dan radio, izin frekuensi, standar konten, dan juga wewenang dari KPI untuk memberikan sanksi. Sistem ini berjalan baik untuk TV dan radio. Tapi ada satu masalah besar yang tidak bisa kita abaikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini lahir sebelum era media sosial. Definisi penyiaran mensyaratkan penggunaan frekuensi elektromagnetik, sehingga platform digital yang beroperasi lewat internet saat ini tidak termasuk lembaga penyiaran. Akibatnya, KPI tidak punya kewenangan hukum untuk menegur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, bahkan Twitter. Bukan karena KPI tidak mau, tapi karena UU ini memang tidak memberikan untuk itu. Dan regulasi kedua adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 dengan tahun 2016. UU ini sudah mengatur konten ilegal di internet seperti hoaks, penghinaan, dan juga konten berbahaya lainnya. Sudah banyak kasus yang ditangani lewat UU ini. Tapi ada 2 kelemahan mendasar yang langsung relevan dengan topik kita tadi. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki celah hukum. Yang pertama adalah sifatnya yang reaktif. UU ITE ini baru bisa digunakan setelah konten sudah menyebar dan menimbulkan kerugian. Tidak ada pasal yang mengatur cara kerja algoritma sebelum masalah muncul. Dan yang kedua adalah UU ITE ini tidak menyentuh algoritma sama sekali. Platform bisa berdalih konten itu diunggah oleh para pengguna, bukan mereka secara hukum, dan mereka tidak bersalah. Jika dibandingkan yaitu dengan Korea Selatan, pembaruan UU Jaringan Informasi dan Komunikasi mereka itu mewajibkan platform menyediakan opsi bagi para penggunanya untuk menonaktifkan fitur rekomendasi otomatis. Ini proaktif, mengatur algoritmanya sendiri, bukan sekedar konten yang sudah menyebar. Regulasi yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Regulasi yang ketiga ini adalah regulasi yang paling baru. Ini merupakan tonggak sejarah regulasi pertama di Indonesia yang secara komprehensif melindungi data warga negara di era digital saat ini. Berlaku penuh sejak Oktober 2024 kemarin. UU ini sudah mengatur bagaimana data boleh digunakan, dikumpulkan, disimpan, dan ada sanksi pidana hingga 7 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. UU PDP ini melindungi datamu dari pencurian dan penyalahgunaan. Tapi sebenarnya ada kekurangan yang kurang detail di sini, yaitu di mana para pengguna tidak bisa untuk memilih apakah mereka menggunakan fitur rekomendasi algoritma ataupun tidak. Pemilu 2024 adalah momen bersejarah. Pertama kalinya TikTok menjadi salah satu arena kampanye politik terbesar yang ada di Indonesia. Hampir semua pasangan calon aktif berstrategi di platform ini, dan data yang muncul setelah pemilu mengungkapkan banyak hal,
yang mengejutkan. Lembaga Analisis Media Sosial atau Drone Empiric memantau konten di TikTok selama 16 hingga 22 Januari 2024, tepat seminggu sebelum debat capres berakhir. Hasilnya, pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, meraih interaksi tertinggi di TikTok dengan total 376 tayangan interaksi dari hanya 500 unggahan saja. Sebagai perbandingan, pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud mendapat 190 juta interaksi dengan 353 unggahan. Angka ini luar biasa, tapi yang lebih mengejutkan bukan soal angkanya, tapi dari mana interaksi itu berasal. Drone Empiric atau menemukan bahwa interaksi tinggi itu bukan berasal dari akun-akun besar dengan jutaan followers. Justru sebaliknya, dari 10 akun teratas, sebagian besar punya followers di bawah 100.000. Ini sangat mengindikasikan adanya apa yang para peneliti sebut sebagai computational propaganda. Penggunaan algoritma, otomatisasi, dan jaringan akun yang dikoordinasi untuk mendistribusikan konten yang spesifik secara masif dan terencana. Data lain dari Netrai Media Monitoring juga menunjukkan kata kunci gemoy muncul 1070 konten dan ditonton 57,3 juta kali dalam sekali pemantauan saja. Dan dari konteks pemilu 2024 ini, konten yang paling tinggi engagementnya seringkali bukan konten yang paling informatif dan faktual. Analisis Drone Empiric menunjukkan bahwa konten yang paling viral adalah konten yang dapat memancing emosi, baik empati maupun amarah. Begitu kamu sekali berinteraksi dengan konten politik tertentu, bahkan hanya berhenti scroll selama 3 detik, algoritma TikTok langsung merekamnya sebagai sinyal pertanda bahwa kamu meminati konten tersebut. Mulai saat itu, FYP-mu akan penuh dengan konten yang satu arah. Setiap pemilih bisa mendapat versi realita pemilu yang berbeda-beda, tergantung data yang dikumpulkan dan kebiasaan digitalnya. Menariknya, semua pihak itu sudah merespons situasi ini. TikTok meluncurkan pusat pemanduan pemilu 2024 dan bekerja sama dengan pihak KPU, Bawaslu, dan lembaga cek fakta Mavindo untuk menyediakan informasi pemilu yang akurat. TikTok juga melarang iklan politik berbayar di platformnya dan menyediakan tombol lapor bahwa itu adalah informasi yang tidak benar. Bawaslu menjalin kerjasama dengan TikTok untuk membuat kanal pelaporan langsung agar konten yang melanggar bisa langsung dilaporkan dengan cepat. Dan sekarang ini kita tarik semua ke benang merah yang menjadi inti video ini. Kaitannya langsung dengan regulasi penyiaran di era disrupsi teknologi. Dalam regulasi penyiaran konvensional, KPI punya aturan yang sangat ketat oleh kampanye di TV. Ada batas durasi iklan kampanye, adanya kewajiban keseimbangan liputan antar kandidat, ada larangan kampanye di jam-jam tertentu, ada mekanisme sanksi yang jelas kalau ada yang melanggar, dan semua itu ada karena negara mengakui satu hal fundamental. Media punya kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi opini publik dan pemilu. Dan karena itu harus diawasi dan juga diatur. Video ini sudah membahas berbagai macam, contohnya seperti data audiens yang dikumpulkan diam-diam, cara algoritma memilih konten ke kita, 3 celah dalam regulasi di Indonesia, dan sampai bukti nyata bagaimana algoritma tanpa pengawasan bisa masuk ke dalam proses pemilu di Indonesia pada tahun 2024 kemarin. Satu hal yang paling penting untuk diingat, algoritma itu bukan suatu
musuh. Teknologi itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketika teknologi yang sangat powerful ini itu dapat beroperasi tanpa adanya transparansi, tanpa adanya akuntabilitas, dan tanpa regulasi yang setara dengan media yang sudah lama kita awasi. Pertanyaan tersebut belum punya jawaban yang memuaskan, dan mungkin itulah yang perlu kita sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi ini mendorong bersama untuk membantu menjawab permasalahan tersebut. Makasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.